Perkenalkan, saya Tito Erlan. Saya adalah analis kebijakan dari PSKP. Pada tahun 2025 ini, saya menjadi tim monitoring evaluasi kebijakan pembelajaran mendalam. Di episode kali ini, kita bakal ngobrolin satu topik yang lagi hangat banget dibicarakan di dunia pendidikan kita, yaitu pembelajaran mendalam. Bapak, Ibu guru, atau kepala sekolah mungkin sudah sering dengar istilah ini. Mungkin ada juga yang sudah ikut pelatihannya di balai-balai pelatihan guru milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tapi sebenarnya apa sih pembelajaran mendalam? Singkatnya, pembelajaran mendalam merupakan upaya transformasi pendidikan melalui pendekatan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pembelajaran mendalam ini dilakukan agar siswa tidak hanya mengetahui teori saja, tapi juga bisa mengaplikasikan dan bisa mengaitkan dengan pengetahuan lainnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas seberapa urgent sih pembelajaran mendalam dan apa peran kita semua di dalamnya. Seperti bagaimana peran guru, kepala sekolah, pengawas, dinas pendidikan, dan pemerintah pusat. Teman-teman, selamat datang di Perspektif Memahami Pendidikan. Pertanyaan pertamanya, kenapa sih kita butuh pembelajaran mendalam? Kenapa cara lama nggak cukup? Mari kita lihat data. Mengutip hasil PISA tahun 2022, faktanya cukup menohok. Lebih dari 99% murid Indonesia baru bisa menjawab soal level 1 sampai 3 atau di level lower order thinking skill. Berapa yang bisa menjawab soal level ke atas atau berpikir tingkat tinggi? Kurang dari 1%. Ini PR besar, apalagi kita punya mimpi Indonesia emas tahun 2045. Bayangkan, di tahun itu bangsa ini butuh inovator, butuh entrepreneur hebat, dan ahli-ahli lainnya. Tapi kalau mayoritas siswa kita hari ini belum terlatih berpikir tingkat tinggi, mimpi itu akan sulit terwujud. Kita bakal kekurangan tenaga ahli dan sulit bersaing dengan bangsa lain. Jadi, kita bisa sepakat, ini masalah besar. Kondisi pendidikan saat ini akan menentukan masa depan bangsa ini. Kita butuh perbaikan. Pembelajaran mendalam hadir sebagai salah satu solusinya. Jika dilihat dari kacamata siswa, mengapa pembelajaran mendalam ini penting untuk dilakukan? Saya akan mencoba menjawab ini dengan sebuah pertanyaan. Pernah nggak kita atau orang di sekitar kita bertanya, buat apa sih kita belajar pelajaran tertentu? Padahal itu nggak bakal dipakai di kehidupan nyata atau di pekerjaan. Salah satu poin penting dalam pembelajaran mendalam adalah pembelajaran yang mengkaitkan dengan pengalaman nyata. Pada pelajaran matematika tentang persentase misalnya, alih-alih hanya menyuruh siswa menghafal rumus tentang persentase, guru dapat merancang kegiatan seru seperti simulasi berbelanja. Siswa diberikan modal uang mainan dengan jumlah terbatas dan disuguhi katalog barang supermarket dengan berbagai pilihan. Misalnya, barang A diskon langsung 50%, sementara barang B diskon 20% ditambah 30%. Secara sekilas, angkanya sama-sama 50 kan? Tapi siswa yang belajar secara mendalam diajak berpikir kritis, mereka menghitung dan menemukan fakta. Ternyata diskon 20% ditambah 30% itu jatuhnya lebih mahal daripada diskon langsung 50%. Karena diskon kedua dihitung dari harga sisa, bukan harga awal. Di momen itu, matematika berubah wajah. Dari sekedar angka menjadi senjata mereka agar menjadi konsumen cerdas. Mereka sadar, wah, kalau aku teliti, uang jajanku bisa sisa lebih banyak. Lebih jauh lagi, guru bisa menggeser konteksnya ke menabung. Setelah berhasil menyisihkan uang berkat diskon, siswa diajak membayangkan sisa uang tersebut bukan untuk dijajankan lagi, melainkan untuk ditabung. Kalau kamu bisa hemat sekian rupiah dari diskon tadi, berapa lama kamu bisa beli sepeda impianmu? Lihat bedanya? Ini bukan cuma soal hitungan matematika. Ini soal membangun kesadaran ekonomi dan merencanakan masa depan. Contoh tadi menunjukkan bahwa pembelajaran mendalam ada hal yang penting. Bukan hanya demi masa depan bangsa yang lebih baik, namun juga bermanfaat bagi setiap individu siswa. Lalu,
Siapakah aktor utamanya dalam pembelajaran mendalam ini? Jawabannya jelas, guru. Gurulah yang dapat menerapkan prinsip dan pengalaman belajar di dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran mendalam, salah satu peran guru adalah sebagai aktivator. Guru diharapkan bukan sekedar menyampaikan materi, namun juga aktif menstimulasi siswa, memberi umpan balik yang mendorong siswa berpikir lebih dalam dan mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Sebagai tim Monef pembelajaran mendalam, saya melihat bagaimana guru-guru mulai berupaya menjalankan peran ini di lapangan. Di Kato Ambon, saya bertemu seorang guru SD yang sudah menerapkan pembelajaran yang menggembirakan dengan baik. Aktivitas pembelajaran tidak hanya diisi aktivitas yang menarik seperti games, tapi juga dengan memberikan permasalahan yang menantang untuk diselesaikan siswa. Hasilnya, siswa termotivasi menaikkan level pemahaman mereka karena tantangannya pas. Ini tuh seperti kita main video games. Kalau gamenya terlalu mudah, lama-lama kita bosen mainnya. Jadi perlu hal yang lebih menantang. Di Kota Manado, salah satu guru SMA menggunakan pembelajaran dengan metode problem based learning. Dan masalah yang diangkat itu bukan studi kasus di buku teks, bukan. Masalahnya adalah apa yang siswa hadapi setiap hari. Guru tersebut men-challenge siswanya dengan permasalahan di sekeliling sekolah, yaitu soal kemacetan dan antrian di kantin yang begitu semraut di setiap jam istirahat. Siswa diminta menyelesaikan permasalahan tersebut dengan materi yang saat itu sedang diajarkan, yaitu berpikir komputasional. Hal ini membuat pelajaran menjadi lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Siswa ditantang bukan untuk menghafal, tapi untuk mengaplikasi. Keren kan? Berbicara peran guru yang lain, guru juga berperan sebagai kolaborator. Belajar bukan lagi hanya urusan guru dan murid saja. Guru dapat membangun kerjasama tim. Mereka berkolaborasi dengan guru lainnya, orang tua di rumah, masyarakat, bahkan dunia usaha dan juga dunia industri. Pertanyaan selanjutnya, dari siapa sih dukungan untuk guru itu diberikan? Salah satunya dan yang sangat penting, dukungan diberikan dari kepala sekolah. Kepala sekolah lah yang setiap hari berinteraksi dengan guru dan paling dekat dengan guru. Kepala sekolah perlu merancang visi dan misi yang benar-benar selaras dengan praktik pembelajaran mendalam. Hal itu juga berarti membangun lingkungan yang memuliakan. Lingkungan memuliakan itu sederhana. Guru mendengarkan siswa, siswa menghargai guru, dan tidak ada rasa takut untuk berbuat salah saat belajar. Selain itu, kepala sekolah juga dapat mendampingi guru dalam hal merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Tujuannya untuk memastikan pengalaman belajar dan visi belajar terlaksana. Semua ini dilakukan untuk memastikan dimensi profil lulusan tercapai. Kepala sekolah bisa berperan dalam mendorong terjadinya kolaborasi, baik kolaborasi antar guru, guru dengan murid, atau dengan pihak lainnya. Kepala sekolah juga mendorong terjadinya inquiry kolaboratif. Ini adalah upaya perbaikan berkelanjutan, di mana guru dan kepala sekolah sama-sama mengidentifikasi tantangan dan merancang strategi baru. Contohnya saya temui di Mataram. Ada kepala sekolah TK yang telah melakukan ini. Pada setiap minggu, beliau memfasilitasi guru-gurunya duduk bareng untuk berdiskusi rencana pembelajaran, curhat kendala di kelas, dan cari solusi sama-sama. Budaya saling belajar inilah yang bikin sekolahnya hidup. Tentu, sekolah nggak bisa jalan sendirian. Ada pengawas, dinas pendidikan, dan juga pemerintah pusat. Pengawas, perannya bukan sekedar administrasi, tapi jadi teman berpikir. Pengawas berperan dalam mendampingi sekolah, mengidentifikasi kebutuhan sampai mengevaluasi praktik di lapangan. Sementara dinas pendidikan juga mempunyai peran yang strategis. Peran dinas pendidikan yang bisa dilakukan salah satunya mendorong aktivasi MGMP, MKKS, dan sejenisnya untuk menjadi wadah bertukar pengetahuan dan informasi antar sekolah. Hal ini menjadi penting agar pengimbasan praktik baik yang sudah berjalan punya dampak positif pada sekolah lainnya. Hal lain yang bisa dilakukan dinas pendidikan adalah memfasilitasi pengawas untuk melaksanakan perannya dalam mendampingi sekolah. Caranya melalui upaya peningkatan kompetensi pengawas maupun upaya berdiskusi dengan pengawas untuk mengetahui dukungan apa sih yang dibutuhkan pengawas dan juga sekolah. Dan tentunya Kemendikbud tentu saja
punya peran yang sangat strategis. Sebagai pembuat kebijakan, Kemendikbud perlu menyediakan panduan dan juga contoh penerapan pembelajaran mendalam, memberikan pelatihan kepada guru, kepala sekolah, dan pengawas, serta melakukan komunikasi kepada dinas pendidikan agar memahami langkah apa sih yang harus dilakukan dalam upaya menerapkan pembelajaran mendalam. Lebih dari itu, Kemendikbud juga perlu memberikan dukungan terkait pemanfaatan digital dalam pembelajaran mendalam. Tapi mungkin ada pertanyaan, itu kan idealnya. Gimana kalau ekosistem di tempat saya belum mendukung? Pengawas jarang mendampingi, pelatihan belum dapat, dan kendala lainnya. Saya memahami pertanyaan itu. Meskipun pemerintah telah berusaha, namun terkadang belum semuanya berjalan seperti yang seharusnya. Izinkan saya menawarkan sudut pandang lain. Bukan tentang menambah beban kerja, tapi tentang mengambil kembali kebahagiaan kita sebagai pendidik. Inilah poin terakhir yang ingin saya sampaikan, mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri bukan berarti Bapak Ibu harus berjuang sendirian memikul beban pendidikan. Bukan. Langkah ini justru bisa dimulai dengan cara yang sangat sederhana, yaitu mencari teman. Di sekolah Bapak Ibu, cobalah cari rekan guru yang punya ketulisan yang sama. Ajak ngobrol sebentar di jam kosong. Bukan untuk rapat formal, bukan, tapi sekedar berbagi pengetahuan, menyusun rencana pembelajaran bersama, maupun saling berdiskusi tentang kendala dalam menerapkan pembelajaran mendalam. Percayalah, obrolan santai itu adalah benih dari komunitas belajar. Awalnya mungkin cuma beberapa guru yang sering berdiskusi. Lama-kelamaan, energi positif akan menular. Guru lain mulai ikut nimbrung. Akhirnya, tanpa perlu instruksi resmi, mereka sudah jadi tim yang solid. Lama-kelamaan, Bapak Ibu guru akan lebih bisa memahami dan mempraktikkan pembelajaran mendalam. Ibarat berada di ruang gelap, kita punya dua pilihan. Kita bisa terus mengutuk kegelapan itu dan berharap seorang datang membawa lampu, atau kita bisa merogoh saku, menemukan korek api kecil, dan mulai menyalakan lilin kita sendiri. Mungkin cahayanya kecil, tapi bagi murid yang sedang kebingungan, cahaya lilin Bapak Ibu adalah penunjuk jalan yang paling berharga. Karena kalau kita ingat lagi data PISA dan tantangan masa depan tadi, sekecil apapun perubahan yang Bapak Ibu lakukan hari ini, dampaknya tidak akan berhenti di ruang kelas. Itu akan terbawa dalam hidup murid-murid kita selamanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetaplah menyalakan lilin, dan sampai jumpa di episode perspektif selanjutnya. Salam pendidikan.